Terkadang, hukum di dunia ini bisa dibeli. Itulah mengapa ada segelintir orang yang berpandangan bahwa untuk menegakkan keadilan tanpa melalui proses hukum. Pemuda ini merupakan mantan anggota dari suatu badan rahasia yang dibentuk oleh negara Amerika Serikat bernama Beekeeper, di mana tugas mereka adalah membereskan segala sesuatu bentuk kejahatan yang tidak bisa diadili dengan hukum. Ingin menjadi hidupnya normal tanpa ada tugas pembunuhan yang diperintahkan kepadanya, ia memilih pensiun dan menjadi seorang peternak lebah. Akan tetapi, suatu kejadian memaksanya untuk kembali ke masa kelamnya menjadi penegak keadilan tanpa menggunakan hukum. Ingin tahu keseruan cerita ini? Jangan lupa siapkan kopi, pasang posisi rebahan, selamat menonton. Pemuda yang diceritakan tadi bernama Tuan Clay. Ia sedang menyewa sepetak lahan di rumah Nyonya Parker. Lahan tersebut ia gunakan untuk berternak lebah. Karena kebaikan dari Tuan Clay, Nyonya Parker telah menganggapnya seperti darah dagingnya sendiri. Malam itu, ia mengundang Tuan Clay untuk makan malam bersama. Saat Nyonya Parker kembali ke rumahnya, ia membuka komputernya untuk mencatat pemasukan uang bulanan yang telah dikirimkan oleh Tuan Clay kepadanya. Akan tetapi, ia terkejut melihat sebuah pesan peringatan bahwa komputernya telah teridentifikasi terserang virus Trojan. Selain itu, di dalam pesannya memuat sebuah nomor telepon pengaduan yang dapat menangani permasalahan dari Nyonya Parker. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan suatu modus penipuan yang umum di dunia digital. Tapi, karena kepolosan dari Nyonya Parker, ia tak segan langsung menghubungi nomor tersebut. Setelah tersambung dengan perusahaan tersebut, Nyonya Parker berbicara kepada seorang pemuda yang bernama Boyd. Boyd menjelaskan bahwa harddisk yang Nyonya Parker gunakan telah terserang virus dan menyarankan Nyonya Parker untuk pergi ke ahli IT yang berada di sekitarnya. Akan tetapi, karena kediaman Nyonya Parker berada jauh dari perkotaan, ia tidak dapat melakukannya. Boyd pun yang telah menunggu momen ini pun menawarkan pilihan lain kepada Nyonya Parker dengan cara menggunakan remote aplikasi jarak jauh sehingga ia dapat mengontrol dan memberikan akses penuh terhadap laptop dari Nyonya Parker. Nyonya Parker menuruti perkataan Boyd dan menginstal aplikasinya. Dengan sangat cepat, Boyd mendapatkan seluruh informasi terkait jenis tabungan yang ada di dalam rekening Nyonya Parker, mulai dari tabungan pensiun hingga tabungan dari badan amal yang dikelola olehnya. Boyd pun menjebak Nyonya Parker dengan berjanji akan memberikannya uang sebesar $500 sebagai bahan ganti rugi produk layanan yang mereka berikan dan akan langsung dikirimkan ke dalam rekening Nyonya Parker. Ia menyarankan kepada Nyonya Parker untuk melihat rekeningnya. Nyonya Parker membenarkan bahwa di dalam rekeningnya terdapat uang masuk sebesar $50.000. Dengan nada memelas, Boyd mengatakan bahwa ia salah dalam mengirimkan jumlah uang yang seharusnya berjumlah hanya $500. Boyd memohon kepada Nyonya Parker untuk mengembalikan sisa uang tersebut karena takut akan dipecat oleh bosnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengembalikan duit kelebihannya dan saat itu juga seluruh uang yang berada di dalam tabungan Nyonya Parker itu habis tidak bersisa. Di sisi lain, Tuan Clay yang saat itu sedang memanen madu menyisihkan sedikit madunya untuk diberikan ke Nyonya Parker yang dimana mereka berjanji untuk bertemu malam hari ini. Malam itu Tuan Clay merasa janggal karena saat mengetok rumah Nyonya Parker tidak dijawab olehnya. Ia mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga saat hendak akan mencari Nona Parker. Ternyata Nyonya Parker sudah tidak bernyawa. Ternyata bersamaan dengan itu, Verona, anak kandung dari Nyonya Parker yang bekerja di FBI, menciduk Tuan Clay karena melihatnya membawa sebuah pisau dengan almarhum ibunya. Verona yang saat itu masih tersisa di TKP mencoba mencari bukti pembunuhan ibunya tersebut. Akan tetapi, ia menemukan fakta bahwa ibunya tidaklah dibunuh melainkan bunuh diri, yang menyebabkan Tuan Clay dibebaskan dari segala tuduhan tersebut. Keesokan harinya, Verona meminta maaf atas perlakuannya terhadap Tuan Clay. Bahkan ia berterima kasih kepada Tuan Clay karena selama ini Tuan Clay berhasil merawat ibunya. Ia memberitahu Tuan Clay bahwa ibunya telah ditipu oleh seseorang yang telah mengosongkan semua tabungan dari rekeningnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sindikat ini sudah beroperasi selama 2 tahun dengan lansia sebagai target utamanya dan mereka belum pernah tertangkap. Mendengar penjelasan dari Verona, tanpa diketahui oleh Verona, Tuan Clay kembali menghubungi badan intelijen tempat di mana ia dulu bekerja. Ia ingin mencari informasi mengenai keberadaan organisasi yang disebutkan oleh Verona tadi. Tuan Clay mendapatkan informasi nama organisasi tersebut bernama United Data Group. Tanpa pikir panjang, Tuan Clay datang untuk memantengin perusahaan tersebut. Ia datang dengan 2 Drigen Pertamax dengan niat membumi hanguskan kantor mereka.
Akan tetapi, aksinya dicegat oleh dua orang security yakni Pauji dan Tukimin yang sedang berjaga saat itu. Dengan sangat terpaksa, Tuan Clay menyelepet kedua security tersebut. Setelah Tuan Clay berhasil masuk ke dalam sarang utama dari United Data Group, ia mengancam seluruh karyawan untuk mengikuti perkataannya agar mereka bersumpah tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk menipu kaum lansia. Dengan sedikit dorongan dan ancaman, seluruh karyawan melakukannya. Melihat keributan tersebut, Boyd yang mengira Tuan Clay sedang dalam gangguan jiwa datang menghampirinya, menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghabisi Tuan Clay. Seakan tidak percaya, Boyd melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang bernama Danforth. Danforth yang tidak terima bisnisnya sedang diusik, menyuruh Boyd untuk mencari dan membunuh orang yang membakar gedung mereka. Di sisi lain, Verona yang baru saja bangun karena masih teler, dihubungi rekannya untuk menangani kasus pembakaran yang baru saja terjadi. Dilaporkan bahwa sebuah kantor telah terbakar, di mana kantor tersebut bergerak di bidang penipuan dan kejahatan cyber. Mengetahui hal tersebut, Verona yang ada di dalam tempat kejadian perkara ingin menginterogasi anak buah dari perusahaan tersebut, akan tetapi mereka memilih untuk diam. Boyd yang berhasil menemukan keberadaan pelaku yang membakar kantornya datang untuk membuntuti Tuan Clay. Di sana dia melihat Tuan Clay baru saja memanen madu dari sarang lebah miliknya, dan tanpa pikir panjang Boyd pun menghancurkan sarang lebah milik Tuan Clay. Ketika Boyd sampai di pekarangan milik pekerjaan Tuan Clay, satu persatu anak buah Boyd dikasih paham oleh Tuan Clay. Boyd yang tersisa seorang diri memohon ampun kepada Tuan Clay. Akan tetapi Tuan Clay memotong jarinya dan meninggalkannya. Seluruh pegawai yang diinterogasi oleh Veronica menolak untuk berbicara. Veronica yang saat itu sedang kesal ditarik oleh rekannya Wiley dan memberitahunya bahwa ada terjadi kebakaran di rumahnya. Saat mereka sampai ke rumahnya, ia menemukan beberapa mayat hangus terbakar. Dari mayat tersebut ditemukan identitas bahwa orang-orang tersebut merupakan utusan dari United Data Group. Verona yang merasa janggal atas kejadian tersebut berasumsi bahwa peternak lebahlah yang dalang dari semua kejadian ini. Boyd yang merasa telah gagal melakukan misinya melaporkan kembali kepada bosnya Danforth. Ia memberitahu bosnya bahwa tangan kanannya telah diputus jarinya dan pelakunya adalah seorang peternak lebah. Saat sedang asik berbicara dengan Danforth, tiba-tiba Tuan Clay datang menghajarnya dan savage untuk Boyd. Tuan Clay yang memegang HP Boyd melanjutkan komunikasi dengan Danforth dan mengancamnya akan memberikannya pelajaran. Danforth yang ketar-ketir diancam oleh Tuan Clay berusaha mencari bantuan dan informasi kepada komisaris yang bekerja kepadanya bernama Wallace. Wallace ini merupakan mantan dari Direktur Kepala Badan Intelijen Negara. Akan tetapi ia keluar dari jabatannya. Dia ditugaskan untuk membantu Danforth mengembangkan perusahaannya oleh Ibu Danforth. Sementara itu, tidak hanya Danforth yang penasaran terhadap Tuan Clay. Veronica bersama rekannya Wiley mendapatkan informasi bahwa Tuan Clay adalah seorang hantu. Dia tidak memiliki jejak digital, bahkan sidik jari Tuan Clay tidak terdaftar di bank data manapun. Mereka menduga Tuan Clay merupakan seorang agen militer rahasia yang tidak diekspos oleh negara Amerika Serikat. Wallace yang ingin mencoba melindungi Danforth berusaha mencari bantuan kepada rekannya anggota BIN yang bernama Janet. Janet pun memberitahu bahwa Tuan Clay merupakan mantan anggotanya yang sudah telah lama pensiun. Anggota itu berasal dari organisasi bernama Beekeeper. Mendengar nama Beekeeper membuat Wallace sangat ketakutan. Ia memohon kepada Janet untuk membantunya untuk menyingkirkan Tuan Clay. Janet pun setuju untuk membantu Wallace melindungi anaknya Danforth. Ia mengirimkan anggota Beekeeper lainnya untuk memburu Tuan Clay. Pengalaman tidaklah bohong. Anggota Beekeeper lainnya yang dikirimkan oleh Janet berhasil dibunuh oleh Tuan Clay.
Setelah berhasil menyingkirkannya, Tuan Clay tidak lupa membawa oleh-oleh berupa jari telunjuk dari agen itu. Janet yang mengetahui bahwa agennya telah terbunuh, berbicara kepada Wallace untuk menarik diri, memberikan bantuan kepadanya, karena ia tidak mau terlibat lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. FBI yang menerima laporan terjadinya kebakaran pada pom bensin semalam menemukan beberapa fakta menarik. Salah satunya adalah terdapat seorang korban yang tidak diketahui identitasnya merupakan seorang hantu yang sama seperti Tuan Clay. Wallace yang sudah mulai ketakutan karena Janet menarik bantuannya, ia berusaha mengumpulkan tim-tim elit yang berisikan orang-orang bekas militer untuk membunuh Tuan Clay. Di sisi lain, Tuan Clay yang berhasil membawa jari telunjuk dari agen tersebut berhasil masuk ke dalam markas agensi tempat ia bekerja dahulu. Ia menyiapkan beberapa senjata dan mencoba melacak keberadaan dari Danforth. Pagi itu, Verona dan rekannya dipanggil oleh wakil direktur FBI untuk menemuinya. Di sini Verona menjelaskan kepada wakil direktur bahwa kejadian-kejadian heboh baru ini disebabkan oleh seorang pria yang bernama Tuan Clay. Ia menegaskan bahwa Tuan Clay adalah salah satu orang yang berasal dari organisasi rahasia bernama Beekeeper. Verona yakin saat ini Tuan Clay sedang menuju kota Boston, di mana ia menargetkan ke sebuah perusahaan bernama Nine Star United. Hal tersebut dikarenakan Yudata merupakan anak perusahaan dari Nine Star United. Verona meminta kepada wakil direktur untuk memberikannya tim SWAT untuk berjaga-jaga. Saat tim SWAT datang untuk melakukan penjagaan, mereka bertemu dengan tim pengaman lainnya yang telah disewa oleh Wallace. Terjadi sedikit perbincangan dan perdebatan pendapat, di mana tim SWAT akan berjaga di pintu luar sementara tim elit Wallace akan berjaga di dalam gedung. Saat memasuki gedung, tim pasukan Wallace berkata untuk menghentikan kegiatan operasional mereka. Akan tetapi, seluruh karyawan yang berada di gedung tersebut tidak mau mendengarkannya. Mengira Tuan Clay akan masuk melalui pintu belakang, tim SWAT mengatur strategi lokasi di mana Tuan Clay akan menyusup. Tanpa mereka sadari, Tuan Clay sebenarnya sudah berada di samping mereka. Karena ketamakan mereka tidak mau menghentikan operasionalnya, dengan mudah Tuan Clay menyusup menjadi salah satu karyawan di tempat itu. Saat salah satu karyawan menyadari bahwa Tuan Clay sudah berada di gedung utama, seperti biasa, titisan Saitama ini berhasil memporak-porandakan seluruh tim elit yang disewa oleh Wallace. Dan pada akhirnya, ketua dari tim elit tersebut berhasil di-uppercut menggunakan tabung gas LPG. Di luar gedung, FBI yang dipimpin oleh Verona memaksa masuk untuk menangkap Tuan Clay. Sementara di dalam gedung, tim elit yang tersisa berhasil dikelabui oleh Tuan Clay dengan menjebak mereka semua ke dalam sebuah lift barang. Verona yang melihat kejadian tersebut menyarankan kepada seluruh timnya untuk menggunakan tangga daripada menggunakan lift. Setelah Tuan Clay menghajar seluruh tim gabungan tersebut, ia kembali memberikan pelajaran untuk manajer dari gedung tersebut. Seakan tidak puas memporak-porandakannya, ia ingin mengetahui siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi manajer tersebut enggan untuk memberikan jawaban dikarenakan bosnya merupakan orang yang tak mungkin bisa disentuh oleh Tuan Clay. Dengan sedikit paksaan, manajer tersebut memberitahunya bahwa Danforth merupakan seorang dari anak presiden. Mengetahui hal tersebut, ketika Tuan Clay hendak ingin bergegas pergi, ia bertemu dengan Verona. Verona mengatakan untuk berhenti karena negara ini memiliki hukum. Akan tetapi Tuan Clay berpendapat lain, bahwa hal tersebut tidak bisa ditangani oleh hukum melainkan hanya dirinya. Wiley, rekan Verona yang berusaha mengejar Tuan Clay berhasil menemukannya. Akan tetapi Wiley memohon ampun karena dia memiliki 4 orang anak dan Tuan Clay melepaskannya dan langsung meninggalkan gedung tersebut. Ketika FBI melakukan investigasi untuk tempat kejadian perkara, mereka menemukan sebuah foto di mana Danforth merupakan seorang dari anak presiden, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Tuan Clay akan datang menuju kediaman presiden. Wallace yang mendapatkan kabar bahwa seluruh timnya berhasil disingkirkan, sudah kehilangan langkah untuk menghentikan Tuan Clay. Ia menyarankan kepada Danforth untuk tinggal bersama ibunya karena tidak mungkin Tuan Clay berani untuk mengusik kediaman presiden. Wiley, rekan Verona yang sudah merasakan kebaikan Tuan Clay, menyarankan Verona untuk menyerah. Lagian, Tuan Clay bekerja untuk membalaskan dendam ibunya. Tetapi Verona tidak bisa diam saja karena ia sudah bersumpah
untuk memberantas kriminal saat ia masuk mulai menjadi agen pemerintah. Verona dan Wiley diminta untuk menghadap wakil direktur. Berdasarkan hasil penyelidikannya, Verona berhasil membongkar bahwa sebagian dari keuntungan perusahaan yang dikelola Danforth ternyata digunakan untuk membiayai kampanye ibunya saat mencalonkan diri sebagai presiden. Mendengar hal tersebut, wakil direktur memerintahkan Verona untuk menangani permasalahan tersebut. Sekumpulan pas pampres, SWAT, dan tim gabungan lainnya berkumpul untuk menjaga kediaman dari Danforth. Akan tetapi, Wallace tetap menyewa seorang pembunuh bayaran yang dapat berhasil membunuh salah satu beekeeper bersama dengan timnya. Begitu ketatnya penjagaan rumah aman kepresidenan membuat Tuan Clay harus mencari cara untuk memasuki tempat tersebut. Ia datang dari saluran pembuangan dan berhasil menyusup ke bawah kolong mobil militer. Salah satu penjaga mengecek bagian bawah mobil tersebut, dan Tuan Clay berhasil melumpuhkan dan menyamar menjadi salah satu penjaga. Setelah masuk ke halaman, Tuan Clay yang benar-benar OP, ia masuk ke dalam rumah aman tersebut dengan menanggalkan pakaiannya. Saat ia berada di dalam pesta, bahkan ia tak segan untuk menyapa Verona dari kejauhan. Seluruh FBI yang mengetahui Clay sudah berada di dalam gedung saat itu bergegas untuk membuat barikade untuk menangkapnya. Sementara tim pembunuh bayaran yang disewa oleh Wallace yang sudah berada di dalam gedung segera mencari Tuan Clay. Di sisi lain, wakil direktur FBI yang sudah mendapatkan informasi dari Verona datang mengunjungi Danforth dan ibunya. Ia menyampaikan bahwa dana kampanye yang digunakan ibunya berasal dari uang haram yang dihasilkan anaknya dengan menipu lansia. Ibunya yang tidak tahu menahu soal itu terkejut. Ia menyalahkan seluruh tindakan yang diperbuat anaknya dan memberitahu Danforth untuk menanggung resikonya. Tim gabungan pembunuh bayaran dan beserta Verona berhasil mempergoki keberadaan dari Tuan Clay. Mereka menodongkan senjata kepada Tuan Clay. Tapi sekali lagi Tuan Clay ternyata sudah memasang bom di sepanjang barikade. Om botak satu ini pun langsung mengeluarkan ultinya. Skin berganti ke dalam kediaman kepresidenan. Ibunya sebagai presiden akan mengatakan yang sebenarnya kepada masyarakat. Bahkan apabila ia nantinya akan kehilangan segalanya, ia sudah ikhlas karena tahu perbuatan Danforth anaknya sangat memalukan. Yellowman sebagai ketua tim pembunuh berduel dengan Tuan Clay. Dengan tubuhnya yang besar, ia sempat menusukkan pisau ke badan Tuan Clay. Tapi seperti yang kita tahu, Om botak yang satu ini tidak ada tandingannya. Dia membabat habis Tuan Yellowman tanpa ampun. Sebelum Clay memasuki ruang utama, ia bertemu dengan Wallace. Ternyata mereka sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Wallace coba membujuk Tuan Clay untuk menghentikan aksinya. Akan tetapi Tuan Clay tahu bahwa ia bekerja untuk kebenaran dan keadilan. Tidak seperti Wallace yang sudah dibeli hatinya oleh keluarga Danforth. Danforth yang sudah mulai kehilangan akal menembak wakil direktur FBI dan menyandra ibunya. Saat Tuan Clay berhasil masuk ke dalam rumah aman, ia juga disambut oleh tim Verona yang berhasil sampai tepat waktu sebelum Tuan Clay mengeksekusi Danforth. Tuan Clay mengatakan kepada Verona untuk memilih ia bekerja untuk hukum atau keadilan. Di saat itu, Tuan Clay langsung menembakkan peluru tepat di kepala Danforth dan segera melarikan diri dari jendela. Verona sebenarnya bisa saja menghentikan Tuan Clay, akan tetapi karena tahu seluruh perbuatan Tuan Clay hanya untuk keadilan ibunya, ia membiarkannya. Dan di penghujung cerita, Tuan Clay sudah mempersiapkan pelariannya dengan menyusuri lautan. Saat itu dia sudah tidak terlihat lagi dan menjadi seorang hantu. Mimin berharap ada sequel kedua di mana organisasi Beekeeper telah dibentuk dari awal. Untuk WTF Lover yang sudah mampir ke channel kami, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di film berikutnya. Salam WTF Lovers.